Sono Budoyo merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai fungsi pengelolaan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian benda koleksi Museum Negeri Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo yang berlokasi di pusat kota berada dalam lokasi yang strategis, berada dalam lingkungan pusat budaya Yogyakarta yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Bangunan Museum Sono Budoyo merupakan rumah joglo dengan arsitektur masjid Keraton Kesepuhan Cirebon didesain oleh Insinyur T.H. Karsten. Keberadaan museum erat hubungannya dengan sebuah yayasan masa kolonial Java, institut di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Sebagai pencetus berdirinya Museum Sono Budoyo yang diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan ditandai Candra Sengkala Kayu Winayang ing Brahmana Buddha. Museum Sono Budoyo sebagai museum provinsi kedepannya diharapkan akan menjadi gambaran dari fungsi museum dalam hal pelayanan dan optimalisasi fungsi dengan melihat potensi yang dimiliki, sehingga akan mempunyai prospek dan peluang untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka menghadapi persaingan baik pada level nasional maupun internasional. Museum Sono Budoyo telah didirikan pada tahun 1935 dan diresmikan setahun setelahnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dulunya, museum ini adalah yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Lalu, berikut ini merupakan pertunjukan wayang yang menunjukkan kisah Damar Wulan. Damar Wulan beserta kedua abdinya meminta pekerjaan kepada legenda. Ia kemudian diberi pekerjaan sebagai penjaga pekerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, terjadi percekcokan antara Damar Wulan dengan kedua putra legenda Wayaseto dan Wayang Bener. Pertikaian tersebut terjadi akibat kesalahpahaman. Keributan tersebut terjadi oleh legenda dan kemudian Damar Wulan ditugaskan menjadi seorang legenda. Museum Sono Budoyo memiliki jumlah koleksi terbanyak di Yogyakarta, yaitu lebih dari 43.000 buah. Koleksi tersebut berupa berbagai benda artefak, mulai dari batik, keris arca zaman klasik, keramik gerabah, senjata tradisional, keramik kuno, dan masih banyak lagi. Asal mula koleksi adalah hibah dari Java Institute, sebuah perkumpulan pakar seni dari budaya Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia dan mancanegara. Museum Sono Budoyo memiliki slogan yaitu Ana Anjaga Ambudoyo, yang artinya Sono Budoyo adalah untuk menjaga dan merawat kebudayaan. Kalau museum ini kan dari tahun 1934 yang mendirikan itu Java Institute, kemudian diresmikannya itu 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Kalau untuk gedung-gedungnya itu terbagi menjadi berapa? Kalau gedung-gedungnya ini gedung lama, pameran tetap gedung lama. Di belakang itu pameran tetap gedung baru. Kemudian ada ruang perpus, kemudian ada ruang pameran temporer. Kemudian di belakang itu ada auditorium. Seperti itu. Kemudian ada yang pendopo sebelah timur itu untuk pagelaran wayang. Pagelaran wayang. Pertunjukan wayang. Kemudian kalau unit 2 itu kantor Mbak di Jalan Uji. Iya. Saya lihat dari Instagram kan itu sering ada pagelaran wayang itu setiap hari apa aja? Setiap hari kecuali hari Senin, Mbak. Jadi Selasa itu ada wayang kulit, Rabu Kamis wayang kurang, Jumat Sabtu Minggu itu wayang topan. Untuk jam operasional dan harga tiket jam 8. Harga tiket untuk domestik 20, untuk asing 50.
Museum Sono Budoyo saat ini sedang menggelar pameran AMEX sebagai ruang eksplorasi koleksi dan juga merupakan agenda tahunan sebagai penanda peringatan ulang tahun Museum Sono Budoyo yang tahun ini sudah memasuki tahun ke-87. Islamic Art menjadi tema besar yang diusung dalam Annual Museum Exhibition atau AMEX tahun ini dengan tajuk Star and Moon, yaitu apa yang dibawa dan disatukan oleh lautan. Pameran ini akan berbicara tentang pengaruh Islam terhadap berbagai macam bentuk praktik seni di Indonesia. Islam memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai corak kebudayaan di Indonesia. Perpaduan antara keduanya menghasilkan berbagai macam ekspresi visual yang unik, serta memiliki nilai estetika, religiusitas, dan spiritualitas yang tinggi. Pameran AMEX diselenggarakan pada tanggal 7 November sampai 30 Desember tahun 2022 yang bertempat di Gedung Pameran Temporer Museum Sono Budoyo, Jalan Pangurakan Nomor 4, Yogyakarta. Kalau di dalam adalah karyanya kebanyakan dari Museum Sono Budoyo. Juga ada dari museum yang lain, yaitu Ronggo Warsito dari Jepara. Terus untuk yang lukisan yang di ruang tengah itu ada mahasiswa-mahasiswa UIN. Jadi kolaborasinya seperti itu. Jadi kalau untuk kali ini karena mengangkat tema Mataram Islam, jadi apa yang dipamerkan di dalam itu ada yang terkait dengan Mataram Islam.